Tuh, kita nanti akan masuk ke bumi terbelah atau batu terbelah ini. Katanya tempat ini tempat untuk mencari pesugihan gitu. Iya. Kalau ritual di sini itu Jumat Legi dengan Jumat Kliwon. Nanti di sini saya jawabkan. Setelah saya jawabkan sudah selesai, nanti orangnya nambah jawab sendiri gitu. Dan kebanyakan mereka itu sukses, Pak. Orang-orang itu sudah mencari pelarisan kemana saja. Tapi terakhir itu pasti di sini. Ujung-ujungnya di sini baru iya. mendapat kesuksesan. Iya gitu. Ada tumbal atau yang harus ditumbalkan seperti itu, Pak? Tidak, Mas. Tanpa tumbal. Kesempatan hari ini ya, kita berada di sebuah desa yang dimana desa ini berada di bawah lembah yang dinamakan desa apa, Pak? Kendali Sodo. Desa Kendali Sodo gitu. Iya. Kecamatannya ikut apa, Pak? Kecamatannya Poncol. Poncol. Kelurahannya Alas Tuwo. Jadi kelurahannya Alas Tuwo ya. Iya. Dukuh Kendali Sodo. Desa Alas Tuwo gitu ya. Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur. Dan saat ini kita ditemani Bapak Parlan ya. Iya. Selaku juru kunci sebuah tempat yang dinamakan apa, Pak? Jaran apa namanya? Jaran Toleh. Jaran Tuwek. Jaran Toleh. Oh, Jaran Toleh. Iya. Okay. Oke, Pak, kita sambil jalan, kita langsung menuju ke lokasinya, Pak. Iya. Sudah dekat dari sini, Pak? Lokasinya sudah dekat? Sudah. Oke. Sudah dekat. Nah, suasana di kampung ini sangat sejuk banget ya? Iya, di sini. Adem, ayem, tentrem, seperti Gemah Ripaloh Jinawi. Iya. Jadi ini sudah dekat lokasi di bawah situ, Pak. Ini dekat, sudah dekat lokasinya. Ternyata Kendali Sodo itu dukuh. Padukuhan. Dukuhan. Yang desanya itu ikut Alas Tua. Iya. Kenapa kok dinamakan Alas Tua, Pak? Emang hutan tertua gitu ya? Itu kan ada sejarahnya tuh, Mas. Apa itu sejarahnya, Pak? Sejarahnya itu kemarin itu kan biasanya itu kan banyak orang pelarian. Dari mana-mana enggak ada yang tahu. Ini dari mana tempatnya itu semuanya enggak tahu. Gitu. Intinya akan mencari air untuk minum. Itu semuanya ketemu teman-temannya itu di Sendang Alas Tuwo. Di Sendang Alas Tuwo. Itu tapi desanya belum ada. Belum dibentuk desa Alas Tuwo. Itu di situ bertemu di situ di Sendang itu kan orangnya cerita temunya kok wis podo tuane iki besok nek rejane jaman tak jenenge desa Alas Tuwo. Setelah ketemu di situ membentuk itu desa itu tadi kan desa toh itu terus orang-orang itu iki sarene seenek kene wis ayem tentrem awake ora dadi kiteran ayo sewang-sewangan golek nggon diwi-diwi lha niku maksudnya upami sekarang zaman sekarang mari konco itu sendangnya dinamakan Mario Koco. Mario Koco itu sendangnya namanya sendang Mario Koco. Sebetulnya mari konco sewang-sewangan cari tempat sendiri yang paling aman gitu di Alas Tua itu ya. Iya. Oke. Dan ini juga merupakan tempat leluhur yang kita tuju ini ya. Iya, ini ya cuma tempat petilasan. Petilasan ya, Pak ya. Iya. Oh, sudah sampai nih ya. Sudah sampai nih. Soalnya di makam sini itu orang dari Pelaruan dari mana tempat itu banyak sekali, Mas. Pelarian, Pak ya? Iya toh, zaman kemarin. Itu di pelarian pada era kerajaan atau Belanda gitu? Ya mungkin ya kerajaan. Mungkin gitu. Itu orang dari mana, asal usulnya semua tiang itu enggak ada yang tahu semua orang. Gitu. Alas tuh, biasa sekali. Jadi ini sungai, Pak, sebelah kiri itu sungai ya? Sungai yang sudah tidak ada airnya gitu? Iya,
Tapi air, ini sungai tapi airnya kan istilahnya kalau musim hujan Mas. Oh, Kalau hanya ya hujan aja ya? ya kalau musim kemarau tidak ada airnya. Kalau pas hujan pasti mengalir air ya? Ya. Dan lokasinya berada di bawah lembah atau di perbukitan? Agak naik itu nanti ya? Oh, situ Ini ya? Agak naik ya? lokasinya. Iya. Pak Marlan ini beliaunya tuh juga merangkap selaku atau sebagai perangkat desa, yaitu Pak Kasun. Iya. Bapak Kepala Dusun, ngerti nih Pak? Iya, iya. Kepala Dusun apa? Kendali Sodo. Oh itu ya, sudah Iya. tetangga berundang itu jalan masuk ke Iya, jalan Punden masuk. lah, ke Punden gitu Pak. Iya. Warga sini tuh mayoritas petani atau pengusaha apa Pak? Sini itu campur-campur Mas. Yang pengusaha itu sebetulnya ini kok orang yang kirim itu yang banyak kan orang sini toh. Kirim lembu ke Jakarta, ke Kalimantan itu, Kirim sapi Bandung ya, dari sini. dari sini. Oh gitu ya. Ini orang Bandung mencari istilahnya sapi yang besar-besar itu kan banyak ke sini. Oh dari sini. Iya. Berarti ada peternakan besar ya di situ Pak? Iya, besar sini. Oke. Ada. Biasanya carinya lembu yang beratnya 1 ton, 8 pintal. Yang pernah gitu. dapat rekor muri itu ya? Iya, Dari sini. dari sini banyak-banyak. Pantesan orang sini kaya-kaya Pak ya. Rumahnya bagus-bagus loh Pak. Besar-besar Pak Kasun sendiri rumahnya jejer 3 loh, besar-besar itu. Oke, Gemah kayak yang tadi awal saya beritakan. Gemah Ripa Lodging. Keadaan terang ya baru ini kok. Siap-siap nyamuknya banyak ya. Banyak sini. Oh ini seperti bumi yang terbelah loh. Iya, Ya Pak ya. Ini bangunan atau batu Pak? batu. Batu asli. Iya. Batu Mas ini. Oh. Tuh, kita nanti akan masuk ke bumi terbelah atau batu terbelah ini. Keren nih. Ambaan riyen nggih. Aduh. Kalau anak tangga ini buatan nggih. Iya, Ini buatan, tapi kalau batunya itu benar-benar asli, batu yang terbelah. iya. Oke, monggo Pak. Pun mantun. Notone Mbak nih. Asli licin ya, berlumut. Iya. Wah, tidak rugi kita jauh-jauh datang ke sini ya. Luar biasa ini Pak. Jos, Mari naik. nyenengan Pak. Jadi lokasinya masih ke sana kan? Jangan dulu Pak. Ini loh Mas. Lokasinya. Sini. Oh ini aja ya. Sudah sampai sini ya? Iya. Oh ini. Berarti di sana sudah jurang ya? Iya. Jadi yang datang ke sini, nggih ngapunten nggih, orang-orang yang punya usaha Iya. supaya Banyak-banyak gitu. dagangannya laris. Iya. Usahanya bisa lancar. Itu Usahanya lancar, datang ke sini, Iya. ritual ya, ritual. dengan jenengan antar tentunya Pak ya. Iya. Itu untuk ritual sendiri itu waktunya di hari apa Pak kira-kira? Sebetulnya yang paling baik kalau ritual di sini itu Jumat Legi dengan Jumat Kliwon. Malamnya? Enggak siang Mas. Siangnya mana? Kalau malam tidak berani sebetulnya. Ya tempatnya akan di hutan Mas. Iya di hutan seperti ini. Ya Hutan. tapi kan resiko nanti. Kalau siang. Resikonya itu resiko di binatang buasnya nggih. Iya gitu. Hewan buasnya nggih, bukan apa-apanya nggih. Iya bukan apa-apa. Ya binatang ya sebetulnya ular itu Mas yang ditakuti. Ular nggih. Iya. Terus Pak, untuk datang ke sini untuk bisa dinamakan ritual ya, Iya. apa ya berdoa sesuai dengan apa keyakinan dan keinginannya. Iya. Itu persyaratannya apa saja? Persyaratan ini Mas. Persyaratannya ini ya itu 11. Satu cok bakal. Nggih. Duanya rokok. Terus tiganya minyak pandu. Keempatnya itu apa itu kembang. Kelimanya ya menyan itu dupat. Itu nanti yang melakukan ritual jenengan sebagai juru kunci yang apa ya atau pelakunya langsung yang Kebiasaannya membakar, Pak? gini Mas.
kebiasaannya saya yang menjawabkan dulu. Nanti kalau saya sudah selesai, nanti orangnya itu menambah jawab sendiri. Itu gimana? Iya, yang penting datang di sini saya akan tanya kepentingannya apa, tujuannya di mana. Saya akan tanya. Orangnya cerita gini. Nanti di sini saya jawabkan. Setelah saya jawabkan sudah selesai, nanti orangnya nambah jawab sendiri gitu. Seperti itu. Iya. Jenengan sebagai juru kunci sini sudah berapa tahun, Pak Marwan? Wah, sudah lama kok. Sudah lama. Dan tentunya sudah tidak terhitung lagi ya berapa orang yang datang ke sini dan dari mana saja gitu ya. Enggak. Sudah saking banyaknya ya. Iya. Dan kebanyakan mereka itu sukses. Kebiasaan ceritanya gitu Mas, ceritanya. Soalnya orang yang ritualan di sini, kalau sudah pulang dari sini saya tidak mengetahui toh di mana di sana itu perkembangannya di mana. Biasanya orangnya kembali sini lagi. Mas, Kung, biasanya itu Mbah Kung, Mbah Kung, saya ingin naik lagi ke tempatnya eyangnya. Di mana toh perkembangannya ada atau enggak? Ya sudah ada daripada kemarin. Biasanya orang-orang itu gitu. Jadi mungkin tahun depannya gitu kembali lagi gitu ya. Ya biasanya enggak gitu Mas. Naik tahun depan itu kebiasaannya itu orang yang dari luar Jawa. Kalau dari Pulau Jawa itu kan nanti 35 hari. 35 hari itu kebiasaan kesini itu 3 kali pertunjukan. Iya, umpamanya kesininya hari Jumat Kliwon. Jumat Kliwon yang kemarin sudah di sini, terus Jumat Kliwon yang akan datang sini lagi. Itu 3 kali. 3 kali. Ya. Tapi yang sudah ada perkembangannya sudah baik, itu 2 kali saja sudah cukup. Kadang-kadang yang tempatnya sih jauh-jauh itu ya cuma satu kali. Iya, biasanya gitu. Ya, terus kalau boleh kita tanya nih Pak Marwan, Ya. Untuk berdoa atau yang ya lebih familiar lah di lisan masyarakat Indonesia ya, tempat pesugihan itu kan identik dengan yang namanya tumbal. Ada nggak di sini ketika pelaku ritual yang melakukan doa di sini harus ada tumbal atau yang harus ditumbalkan seperti itu Pak? Nah biasanya itu tidak Mas. Tanpa tumbal? Nah biasanya nanti ibaratnya orang kesini itu umpamanya kan orang sakit, ya toh, mencari tombol. Dan nanti kalau sakitnya itu sudah sembuh, aku tak ngelingi toh yang sing bantu aku, tak kirim panggang tumpeng, selujengan di sini. Atas inisiatif sendiri atau seperti apa? Keinginan sendiri ya, rasa sebagai bentuk rasa syukur berterima kasih. Iya gitu. Oh seperti itu. Tidak ada tumbal yang harus ditumbalkan maupun nyawa dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahulah rasa syukur setelah ditolong itu bagaimana kan gitu ya. Gitu. Dan di sini hanya cukup dengan tumpengan. Iya. Biasanya kebanyakan gitu. Cukup enteng juga ya, persyaratannya enteng. Dan resikonya juga tidak merugikan orang lain, baik orang lain atau diri sendiri. Biasanya begitu. Dan itu sudah teruji dan terbukti sudah bertahun-tahun gitu, Pak. Iya sudah. Iya. Kalau sedikit kita beri tambahan Pak sebagai akhir dari tayangan ini, ya dimanapun kita berdoa, dimanapun kita memohon, itu kan tentunya tetap kepada Sang Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa kan. Cuman di tempat inilah doa dan keinginan manusia itu mudah diijabah, ngoten nggih? Iya. Betul nggih. Tapi tetap pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Lantaran tempat ini ngoten Pak. Iya gitu. Nah, dan Pak Marwan pun tidak mengarahkan untuk ke kesirikan, tapi lebih ya namanya orang minta tolong kita antar ya. Kamu berdoalah tetap pada Yang Kuasa di tempat ini. Ngoten nggih orang nggih? Iya gitu. Ada yang ingin disampaikan Pak yang terakhir tentang tempat ini seperti apa? Tempat sini itu kalau orang ritualan itu kebiasaannya ya gitu Mas. Kebiasaannya itu orang di mana Mbah? Kalau di sini apa sebetulnya saya cepat selamatan itu? Enggak. Soalnya begini, lah kok enggak itu di mana? Soalnya gini,
Itu ibaratnya kamu itu kan orang kerja. Kerja itu kalau belum kerja, belum dibantu, ya jangan. Dan nanti kalau kamu sudah dibantu dengan yang kamu harus ingat ceritanya itu orang itu sudah mencari pelarisan kemana saja. Tapi terakhir itu pasti di sini, Mbak. Dari mana saja. Jadi sudah berkunjung di tempat-tempat Iya, pesugihan sudah manapun. berkunjung di mana tempat. Gunung Kawi. Iya, tempat mana saja sudah tahu semua. Kandang Kubra gitu ya. Tapi ujung-ujungnya di sini Iya, baru mendapat kesuksesan. Iya, kebiasaannya gitu. Oke. Terus dari ceritanya kan gitu. Oke, siap. Oke, Pak Parlan, terima kasih jenengan sudah berkenan meluangkan waktu ya dengan bersusah payah naik ke beberapa tangga tadi. Iya. Agak njerumus juga Pak nggih, ngos-ngosan nggih. Biasa, Mas. Jadi biasa nggih. dari wartawan, dari apa itu? Dari anak sekolah-sekolah Iya, itu loh. Sudah biasa. Biasa. Nggih. Iya, mugi panjenengan sehat selalu Pak Parlan. Iya. Dan terima kasih sudah berkenan mengantar kami. Mudah-mudahan tayangan kali ini juga bermanfaat dan wawasan bahwa tanah Jawa ini masih banyak tempat mistis Pak Parlan nggih, dan tempat Iya. misteri, dan salah satunya berada di dusun Kendali Sodo, Desa Alas Tuwo, Kecamatan apa? Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.